Ini kan penuh dengan keanehan tuh Pak. Oh ya, dari dulu aneh kan, dari cerita kita aneh semua Pak. Waktu itu Pak, pilihannya hanya dua. Lu yang mati, gue yang hidup. Ini saya bilang di surat kepada Presiden, semoga kejadian yang menimpa saya ini menjadi pelajaran yang berharga untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Kayaknya ada tabir apa kasus besar yang membuat Bapak harus dibungkam atau digantung atau Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya wawancara dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaja Suparman. Banyak tanggapan terhadap hasil podcast kami, cukup menarik karena yang saya ajak bicara cukup terbuka dan sangat cerdas gitu. Nah, pada waktu itu beliau mengatakan bahwa tanggal 18 Juli 2022 beliau akan datang ke penjara di Cimahi untuk masuk melaksanakan eksekusi dari yang kasus yang beliau terima. Meskipun kasus itu sangat dramatis dan penuh drama, tapi ternyata hari ini saya kedatangan lagi beliau, saya kaget juga ini. Saya pikir saya harus datang ke Cimahi, Jawa Barat untuk besuk ke tahanan. Saya malah dikasih oleh-oleh buku beliau, judulnya adalah Jejak Kudeta 1997 sampai 2005. Ini ditulis langsung oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaja Suparman. Nah, karena saya penasaran kenapa yang seharusnya sudah jadi narapidana ini kok masih bisa datang ke Kanal Anak Bangsa. Untuk itu saya undang beliau lagi untuk wawancara hari ini. Pak Jaja, selamat datang. Terima kasih. Mohon maaf ini seluruh Indonesia kena prank ini. Kena prank, dipikir kami ini berpikir bahwa Bapak sudah masuk penjara. Ya saya juga begitu. Nah, ceritanya gimana kok nggak jadi masuk penjara ini? Iya. Bapak menolak eksekusi atau Bapak tidak datang atau gimana ceritanya? Enggak, kan seperti yang saya sampaikan Mas Rudi ya. Iya. Saya akan datang tanggal 16 waktu itu. Ditelepon dari Odmil. Katanya Pak, 16 itu Sabtu. Jadi sebaiknya Senin aja 18. Saya bilang deal. Jam 11. Oke? Siang, ya. Ya kami berangkatlah ke Bandung, rombongan. Ya banyak yang ngantar juga lah. Kayak naik haji gitu? Kayak naik haji gitu ya. Tapi anak saya bilang, nggak usah deh. Why? Kali nggak juga gitu. Anak saya beritahu, nggak ikut. Ya. Kita aja deh gitu ke sana. Feeling saya katakan begitu. Oke, sampai ke sana kami datang ya jam 11 sampai jam 11-an lah. Ya, bahagia saya lihat, oh ini tempat tidur saya selama 4 tahun. Sudah bawa koper? 2 kontainer saya bawa. Gitu. Terus? Ya, begitu masuk saya telepon, saya laporan kepada piket. Oke, saya mau ketemu dengan Kalapas. Gitu. Oh, ada di dalam Pak. Terus saya disuruh masuk. Masuklah saya ke sana. Masuk. Oh, di sana ada 3 orang, ada Kalapas, ada 1 kolonel, 1 letkol. Dari Odmil Surabaya dan Odmil Bandung kalau nggak salah. Terus beliau mengatakan kepada saya relax aja, happy di mana tempat saya nanti nih, gitu kan. Gitu. Ya prepare lah kita, udah apa sih susahnya kita masuk, cuma pindah tidur saja, gitu kan. Gitu aja. Selamat datang Bapak Jenderal, katanya. Saya Kalapas Cimahi. Terima kasih atas kunjungannya. Status Bapak sebagai tamu kehormatan kami sekarang. Bapak senior saya, kebanggaan saya. Terima kasih atas kunjungannya. Dan saya belum bisa menerima Bapak karena saya belum ada perintah penyerahan, katanya.
Bapak silakan bicara dengan wakil dari Odmil itu. Oh, gitu kan. Sesuai dengan Kalapasnya orang militer juga ya Pak ya, pasti ya? kenapa? Kalapasnya dari militer ya? Ya militer Pak, kolonel. Kolonel juga, oke. Oke, saya bilang. Jadi gimana? Ya kami belum ada surat untuk eksekusi Bapak. Loh, kenapa? Kita kan sudah bicara ini sejak tanggal 7 dan 16 Juli kalau nggak salah. Juni. 2 kali saya ketemu. 7 Juni sama seminggu kemudian saya ke sana lagi. Pada waktu saya datang ke sana kan kita tanya dong. Oke. Pertama saya tanya, saya bilang, ini kalau 6 tahun dibiarin terus saya masuk 4 tahun, yang 6 tahun siapa yang masuk tuh? Saya atau Anda? Guyon, ya, jokes lah. Nah kalau saya masuk 4 tahun berarti saya kelebihan 2 tahun tuh, berarti saya bebas dong. Kan gitu. Atau kita sama-sama masuk, saya masuk, Anda masuk 6 tahun. Iya. Cengli. Adil. Iya. Itu yang saya tuntut, keadilan tuh. Iya. Nah, kalau saya sekarang masuk 4 tahun, yang 6 tahun kalian masuk, yang buat kesalahan tuh. Ini kan bukan kesalahan saya. 6 tahun dibiarin. Oke? Tapi oke lah, saya nggak mau berdebat dengan Anda. Tapi saya akan kirim surat. Nah, di surat itu ada 3 poin lah saya sampaikan. 1, saya menolak isi putusan itu. Oke. Ya. Saya tidak akan, yang kedua, saya tidak akan membayar ganti rugi. Oke. 13 sekian, duit siapa? 13,3. 13,34. Siapa yang hitung? Ya dia aja suruh bayar. Yang hitung itu suruh bayar. Oke. Gitu. Terus yang ketiga, denda saya nggak akan. Oke. Nah, yang ketiga, saya sebagai warga negara akan mengikuti prosedur hukum. Saya akan masuk. Gitu. Tadi sudah dijelaskan sama Anda, saya harus begini. Gitu kan. Tetapi yang keempat, karena saya sudah ikhlas akan masuk, gitu, masuk ke dalam penjara, tolong jawab dulu pertanyaan saya ini. 1, mengapa majelis hakim waktu memberikan vonis saya tidak dimasukkan ke dalam penjara? Aneh. Bukan aneh lagi, dia menyiksa saya itu, merugikan saya, menghancurkan hidup saya. Karena kalau masuk waktu itu, ada ditahan, 2016 saya sudah selesai. Kan gitu logika berpikirnya. Nah ini enggak, 3 tahun dibiarin. Begitu 2016, ada vonis itu, keputusan MA itu menolak kasasi saya dan mengesahkan keputusan majelis itu berlaku hukum tetap. Kan MA hanya itu, mengesahkan putusan majelis hakim tingkat 1, ya kan, menjadi berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan pengadilan tingkat 1 nih, gitu loh. Kenapa tidak dieksekusi? Walaupun saya minta dieksekusi. Ini tanggung jawab siapa nih, gitu loh. Sekarang jawab, mengapa saya tidak dieksekusi dalam 6 tahun itu? Kan rugi buat saya. Nah gitu. Terus siapa yang bertanggung jawab? Kan gitu. Tolong ini jawab. Terus kompensasi apa kalau saya masuk dengan 6 tahun ini? Saya baru hitung 6 tahun nih, belum yang lain-lain. Yang digantung 6 tahun itu ya? Digantung 6 tahun dari putusan MA, kan begitu Pak? Yes. Nggak bisa jawab. Oke, saya kirim surat resmi. Jadi artinya kalau Mas Rudi tanya, kok Bapak mau? Saya mau, tapi dia harus jawab dulu pertanyaan saya ini apa? Supaya ada jawaban hukum gitu loh. Mau dijawab, nggak ada alasan, ya udah itu jawaban. Saya masuk. Tetap masuk? Iya masuklah. Jawabannya gendeng kan gitu. Ya ini masalah fakta hukum. Okay. Dia nggak punya alasan. Buat saya begitu aja, simpel buat saya. Ini nggak dijawab. Nah kemarin itu, begitu sampai di sana, nggak ada jawaban. Aneh kan? Ini drama kedua nih yang saya bilang, Pak ini upaya terakhir kata sampean. Saya tolak. Itu bukan upaya, titik terakhir. Masih ada titik lain. Nah ini titik nih, drama baru lagi nih. Jadi ini pasti ada drama-drama lainnya. Jadi saya bilang begini. Jadi Anda itu dulu disuruh siapa untuk mengeksekusi saya?
kan pasti sudah lengkap aturannya. Eksekusi ini begini, ini seperti yang Anda sampaikan ke saya. Iya. Saya harus masuk di lapas militer. Pilih 3, 1 di antara 3. Mau Makassar, mau Cimahi, mau Surabaya. Saya bilang Cimahi. Kan begitu. Iya. Terus di dalam harus begini. Kalau mengajukan PK 6 bulan Anda masuk, Bapak baru bisa ngajukan PK. 6 bulan Bapak masuk, Bapak bisa ngajukan gerasi. Oke, saya ikutin. Deal ya, itu aturan. Deal. Sampai akhirnya kita sepakat tanggal. Kan? Dia merubah tanggal. Begitu datang ke sana terus dikatakan nggak siap. Loh, drama apa nih? Oke. Ono opo iki? Ada apa ini? Oke. Bapak berkenan nggak melihat surat dari Orjen TNI? Surat Orjen TNI apa? Ya ada surat untuk ke auditor. Ya jangan dikasihkan saya dong. Itu kan nggak korelasinya nggak ada dengan saya. Betul, dari Orjen kepada Odmil. Ditunjukin sama kita, nggak kebaca lagi. Bapak berkenan mendengarkan nggak? Membaca? Nggak bisa baca, saya bilang. Ini kecil-kecil banget dan ini ngeprintnya apa? Oke, kamu baca deh, saya mau hormatin. Dek, silakan baca, saya mau denger. Bacalah. Dari semua tulisan itu intinya begini, berubah posisi saya ditahan di lapas militer menjadi ke lapas sipil. Oh, Bapak rencana mau dieksekusi ke lapas sipil? Ya itu petunjuknya dari itu petunjuk dari Ojen, Auditor Jenderal TNI. Oke, kepada Odmil. Nah orang Odmil juga bingung nih, karena sudah kita deal pertama mau masuk, sekarang dirubah lagi. Nah saya bilang alasannya apa? Alasannya ada peraturan kasat yang udah lama, bahwa memang kalau sudah pensiun itu sipil statusnya, sipil. Tetapi dalam konteks proses hukum itu ada perbedaan. Menurut saya, saya bukan ahli hukum, tapi saya udah baca semua itu aturan hukum sampai 700 sekian pasal itu. Di 625 atau 652 begitu mengatakan bahwa putusan vonis dari majelis hakim itu ditahan di rumah tahanan militer. Kalau diputus vonis ditambah dengan dipecat dari dinas kemiliteran, maka dia ditahan di lapas sipil. Bapak tidak dipecat? Saya kan nggak dipecat, saya kan masih dapat gaji pensiun. Kalau dipecat kan nggak dapat gaji pensiun. Nah, bukan itu simpel lah alasan itu. Tapi kalau dilihat dari awal peraturan di undang-undang itu ada bunyi pasal begini: apabila seorang purnawirawan diduga melakukan tindak pidana yang harus diproses oleh hukum, maka yang bersangkutan diproses atas perintah Ankum atau perwira penyerah perkara, di mana jabatan terakhir si perwira ini berada. Saya ini kan Irjen TNI, maka Ankum dan Papra saya Panglima TNI, gitu loh. Itu dialah yang memerintahkan penyidikan, yang memerintahkan penyerahan kepada pengadilan. Artinya saya diproses di pengadilan militer sampai pada titik, kan undang-undang tuh mengatur sampai keluar dari penjara tuh. Seseorang dihukum diatur sampai dengan keluar dari penjara. Nah, di 625 sorry itu mengatakan seperti itu. Nah, bingung kan buat mereka. Ya juga, ya udah saya ngomong ikut campur. Terus dia tanya sama saya, bagaimana pendapat Bapak? Loh, kok tanya pendapat? Ini urusan internal Anda. Ya kalau Anda tanya pendapat, saya nggak mudeng, nggak ngerti. Nanti saya urus pengacara saya. Tapi ini saya pikir ini drama kedua nih. Nah, udah deh. Oke deh, saya ulang terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan meninjau lapas ini. Saya menginjak di sini. Saya bilang ada alat-alat olahraga nggak di sini? Ada. Oh baguslah kalau gitu. Belum lengkap kan? Saya bilang oke. Pulanglah saya. Nggak jadi nginep berarti?
nginep, hanya bertamu istilahnya. Kalau ditanya saya hanya bertamu. Iya, Sambil di kepala saya, Mas Rudi, Iya. ini aneh gitu loh. Nah, Pak, mohon maaf nih, masalah tadi Bapak diperintahkan masuk ke lapas sipil gitu ya. Apakah mungkin karena pada saat Bapak dipindah waktu itu diproses hukum, Bapak sudah pensiun, dianggap sudah sipil? Ya kalau sudah sipil, saya diperiksanya di sipil dong. Waktu itu pengadilan militer ya Pak ya? Pengadilan militer kan gimana sih, kan pakai undang-undang pidana militer. Iya. Jadi ada yang aneh di sini, Mas. Ya. Apalagi dulu Bapak masih menjabat yang dikasuskan kan pada saat Pangdam. Jabatan, pada jabatan. Nah, Pak, kalau sudah aneh begini sebetulnya ada apa ini? Bapak harus menjelaskan kepada saya ini. Ada apa sebetulnya? kalau saya sih nggak ada apa-apa, Pak. Saya udah siap masuk, ya kan gitu. Ini kan penuh dengan keanehan tuh Pak. Oh iya, dari dulu aneh kan, dari cerita kita aneh semua, Pak. Jadi kalau Bapak tanya ada apa, saya juga tanya sama diri saya, oh nopo. Saya tanya juga sama dia, oh nopo, ada apa sih Dek? Ini perkara simpel. Saya ini orang yang mudah diajak komunikasi, diajak bicara. Bapak korporatif juga ya? Tadinya saya nggak mau gini-gini, Pak. Kasihan TNI-nya, kasihan negaranya jadi gonjang-ganjing, takut dimanfaatkan lagi, ya kan? Saya kasihan adik-adiknya, tapi kok begini gitu loh? Ngomong aja kagak, gitu. Nah, ini kan persoalan simpel, Pak. Saya sudah siap masuk, jeblos aja, tendang aja udah urusannya. Kan gampang gitu. Kalau mau dipindahkan nanti gitu loh. Iya, Pak. Tapi kalau nggak salah kan Bapak juga mendapatkan surat lagi dari Otmil. Oh iya. Itu Bapak harus masuk lagi tanggal 3 Agustus. Jadi baru kemarin saya tuh, adik saya di Sukabumi memberitahu, Pak ada surat, Kak ada surat. Tunggu dulu, Bapak alamatnya di mana? Kok Sukabumi? Saya tuh udah pindah ke Sukabumi, Pak, secara ini. Oh, oke. Karena dulu waktu 2016 itu saya mengirim alamat eksekusi saya kepada auditor militer Surabaya itu. Saya share lokasi. Sukabumi. Dek, share lokasi. Ini saya di sini, ada silakan eksekusi saya. Share lokasi. Ada yang ninjau juga. Jadi saya pindah resmi ke situ tuh dalam rangka persiapan. Waktu itu Pak, pilihannya hanya 2. Lu yang mati, gue yang hidup. Waktu itu saya masih gemes gitu. Iki apa sih? Wah itulah. Siapa yang gue matiin duluan gitu. Tapi mohon maaf ini ya emosi waktu itu. Pak, tapi terkait surat panggilan tadi yang tanggal 3 Agustus nanti. Itu apa ya? Bapak dipanggil lagi? Jadi aneh, saya juga tanya kepada itu. Isinya ini, surat panggilan kedua. Butir-butirnya sama. Artinya Bapak kan dipersepsikan panggilan pertama Bapak mengelak. Ya itu yang saya bilang. Dia ini punya konsekuensi hukum. Artinya kalau Anda mengirim panggilan kedua, saya tidak kooperatif, saya kabur. Maka dipanggil panggilan kedua begitu Pak? Tertulis panggilan kedua. Oke. Isinya sama, cuma tanggalnya beda. Menghadap ke Otmil pada tanggal sekian, tanggal 3 Agustus untuk melaksanakan putusan. Sama itu isinya. Hanya tanggal saja berbeda. Saya bilang kenapa begini, emangnya gua kabur? Enggak Pak, kita memberitahu kenapa lu panggil urusan panggilan kedua. Kemarin aja gua datang ke sana, lu nggak datang, saya bilang. Loh, Pak, apakah ini bisa dikatakan sebagai cacat hukum ya, surat itu ya? Ya nggak tahu, mereka tahu nggak itu. Saya tuh memberitahu itu supaya robah itu, jangan panggilan kedua. Ini Bapak juga calon narapidana yang aneh sebetulnya. Aneh banget. Orang malah mau kabur Pak, Harun Masiku itu kabur. Loh, kalau dia mungkin nyolong bener Pak, atau dikejar orang lain, Hari Masiku itu disuruh orang lain kabur supaya jangan kebuka, mungkin. Lah kalau gua sih enggak, monggo kerso kata orang Jawa. Sampai saya ajari surat lu. Ini bahaya lu buat kamu. Pak, oke, ada 2 hal nih. Pertama Bapak diperintahkan masuk ke lapas sipil. Belum resmi Pak. Itu baru saya mendengar dari bacaan surat Otjen kepada Otmil. Kan dari Otmilnya belum. Itu maknanya buat apa ya? Maknanya buat saya, dagelan. Pak, saya sudah buka itu undang-undang Pak. Saya kirim ke pengacara ngirim saya. Kok bisa setredor itu ya? Otjen TNI itu.
Kan di sana kan jagoan-jagoan semua, Mas. Jagoan Pak. Tapi masalahnya gini, ini masalah sudah clear. Kan mereka tujuannya mengeksekusi saya. Nah, tapi ada drama lagi nih Pak sebelum ini terjadi. Apa itu? Pada minggu pertama Juli. Juli, oke. Ini si pejabat Odmil yang lama ini diganti nih. Diganti, ada pergantian pejabat. Nah, Odjen kirim berita ke bawah, diberi Odmil Surabaya diberi batas waktu 1 minggu pertama Juli ini harus sudah eksekusi saya. Nah, di sana kelabakan dong, di Odmil sana. Ada WA-nya itu. Lah, lucunya kenapa dia ngirim WA ke saya? Pak, ini ada WA begini nih, mohon penting. Dia juga bingung gitu loh. Ini Ya, stafnya bingung lah, disuruh oleh kepalanya, ini komunikasi supaya saya nggak marah. Saya nggak akan marah. Ini malah konsultasi sama calon narapidana. Iya, saya bilang begini, Dek, begini. Jadi pertanyaan saya beginilah, ini mau diganti Odmilnya ya, terus saya tanya begini, apakah dengan pergantian jabatan oleh orang yang lain akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi? Iya. Enggak dong. Logikanya tidak. Bukan logikanya, ya harusnya tidak. Harus tidak, oke. Karena itu sudah aturan. Bukan orangnya kan. Ya. Job description-nya begitu, rule-nya begitu gitu loh. Oke. Saya hanya bilang begitu. Oh iya Pak, jawaban saya singkat begitu. Oke. Akhirnya nggak terjadi kan. Nah sekarang udah yang baru kali. Jadi saya bilang, sudahlah begini aja. Lu tangkap aja gue di mana gue dapat kalau disuruh untuk minggu ini, silahkan deh. Saya sampai bilang begitu. Oh nggak mungkin begitu. Enggak, iya, kalau atasanmu nyuruh saya minggu pertama Juli masuk, kamu tangkap saja di mana Anda ketemu saya. Kan Anda punya hak. Pak, mohon maaf ini, saya agak mumet nih. Kalau ada dagelan-dagelan seperti ini tuh, sekarang apa langkah selanjutnya dari Pak Jaja untuk menyikapi kasus yang menurut saya, logika saya juga nggak masuk ini. Nah ini gini Mas Rudi, saya kan cuma senyum-senyum aja. Itu tadi kuncinya, karena gue udah tahu nih mau kemana nih arahnya kan gitu. Jadi saya senyum aja. Kejadian ini menunjukkan fakta. Apa yang saya omongkan kemarin di podcast itu, saya melapor kepada presiden tuh bukan mengemis-ngemis untuk memohon-mohon, bukan. Melaporkan. Ini ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diberi kekuasaan hukum oleh undang-undang. Kan itu intinya. Iya. Nah ini terbukti gitu loh. Walaupun sudah lama, ini terbukti nih yang baru-baru ini. Ini permainan apa gitu. Nah jadi, nah yang gini-gini ini saya memohon kepada presiden sebagai kepala negara ya untuk menertibkan orang ini. Caranya saya nggak tahu, tapi saya laporan wajib dong. Dia mau nyuruh siapa, terserah. Ini presiden buruk. Presiden buruk Pak. Saya tadinya nggak mau yang begini-begini saya mau angkat. Biar saya mati aja deh daripada saya menjelekan TNI ini. Tapi kok permainnya makin kesini makin bodoh gitu. Ini juga mungkin pembelajaran juga untuk TNI Pak. Nah kasus ini harus kita berterima kasih adanya kasus ini. Ini saya bilang di surat kepada presiden, semoga kejadian yang menimpa saya ini menjadi pelajaran yang berharga untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Itu saya tulis loh, supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Karena banyak yang diperlakukan seperti ini. Jadi ya saya hanya menunjukkan bahwa omongan saya nggak salah. Kalau institusi negara tetap mau menjalankan eksekusi, itu kekuasaannya, kekuasaan hukum. Silakan. Mereka, mohon maaf ya, kok terkesan kedodoran sekali ya secara administrasi hukum mereka. Ya, Ada apa? Ya Pak, kalau dibuka laporan saya kepada Presiden tahun 2015, laporan kepada Komnas HAM 2015, itu Pak segini-segini. Saya tunjukin satu persatu kesalahannya, pasal demi pasal Pak. Kesalahannya. Bukan untuk membongkar, menunjukkan bahwa ini kok seorang bintang 3 aja dipermainkan seperti kopral yang tidak tahu aturan. Saya tahu aturan Pak. Atau mungkin sengaja menggantung Bapak lagi terus? Nah saya jadi ada kecurigaan nih Kang.
Tujuannya apa? Ini ada muncul lagi nih. Oke. Positive thinking terhadap Kaodmil 2016 Oke. yang saya minta dieksekusi, dia mengatakan saya nggak akan eksekusi. Iya, oke. Bisa jadi ini negatifnya, tapi saya positifnya saya utamakan kemarin. Hebat kali dia ini tanggung risiko. Tapi bisa jadi dia disuruh untuk menggantung itu. Masuk akal nggak? Masuk dong. Kalau dalam analisa kemungkinan, ya masuk dalam dua kemungkinan yang paling berdekat antara yes or no. Tapi saya tidak boleh berprasangka buruk. Tapi di hati, di dalam analisa intelijen saya, maybe yes. By design semua. By design. Jadi akhirnya itu desain itu panjang, saya 20 tahun. Tapi saya katakan, oke lah. Udah saya jalanin Pak 22 tahun. Jalanin dengan happy gitu loh. Saya masih bisa ketawa. Bang Rudi tadi mau nengok saya ke Cimahi bawa jarum super. Banyak Pak yang mau datang ke sana. Telepon dari mana-mana. Abang sudah di dalam. Saya bilang, saya kemarin jalan-jalan ke sana. Kok jadi begitu? I don't know. Oke, itu tanggal 3 nanti. Apa yang Bapak lakukan? Enggak, tanggal 3 saya datang Pak. Mungkin agak saya mundur lah 1-2 hari. Karena itu masih koordinasi Pak. Perintahnya menghadap Kaodmil untuk menjalankan. Kaodmil itu berarti Surabaya? Surabaya Pak. Bapak ke Surabaya dulu? Iya ke Surabaya lah. Itu kalau pulang pergi Surabaya terus gitu kan disiksa begitu, jebol lah kita ini kan. Tapi Bapak kan kaya raya katanya. Emangnya gua koruptor? Siapa bilang kaya raya? Pak, Jenderal Bintang 3 itu kan komisaris di sini, komisaris di sana. Bapak enggak ya? Bapak aneh sih semua, agak aneh juga. Saya ditawari teman-teman saya pengusaha besar di Indonesia ini. Ya, saya bilang mohon maaf, terima kasih. Saya lebih suka mempererat perkawanan. Kenapa saya bilang? Lu bos gue anak buah, gue digaji lu. Tatkala lu lihat sesuatu, lu berhak marah sama gue. Kita kawan kan, tapi lu berhak marah. Nah kalau lu marah, gue harus diem. Tapi kalau gue nggak bisa, lu marah, gue babat leher lu. Akhirnya saya bilang, bukan sombong, perkawanan tuh hilang Pak karena hanya uang gaji kerja. Saya nggak mau. Saya terus terang, saya terima kasih saya bilang Anda memperhatikan saya. Tapi saya nggak mau deh perkawanan kita ini rusak. Lebih baik sampai sekarang baik-baik aja, kita komunikasi juga baik. Dan kenyataannya memang Pak Jaja tidak pernah berubah, happy terus ini. Happy Pak. Umur berapa? Ya jangan diulang-ulang, malu saya. 47 katanya. 47. Malu saya. Masih seperti 35. Pak, saya tidak tahu apa yang harus disampaikan pada publik, tapi saya ingin memberikan edukasi kepada publik melalui Bapak ini terhadap kasus Bapak ini. Mohon maaf, ini memang harus menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu loh. Nah, selanjutnya nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk ini ya, TNI dengan kasus Bapak ini dan untuk negara ini supaya jangan sampai terjadi Jaja Suparman baru ke depan. Waduh, kalau saya suruh memberikan pendapat kepada ini terkait kasus Bapak ini loh, Bapak kan menurut saya sih penuh dengan keanehan dan kedodoran sekali Pak. Kasus panggilan kedua, Bapak mau dipindahkan ke lapas, padahal aturannya nggak begitu. Ya saya nggak ada bukan porsinya saya memberikan petunjuk kepada TNI, nggak boleh saya. Bapak senior Pak. Senior, pangkat saya bintang 3 Pak, ada bintang 4 ada. Layak lah Pak. Ya begini Pak, saya akan selalu menempatkan porsi saya. Jadi omongan saya ini ditujukan ke publik kan. Yes. Nah, kan pembelajaran nih ke publik. Ya beliau-beliau lah yang mendengar tuh. Action lah. Gak mungkin saya harap Panglima TNI, enggak lah, saya nggak pada posisi itu Pak. Aku ini rakyat, saya gitu Pak. Katanya udah purnawirawan aja dianggap sipil, nggak boleh di situ kan. Ya gendengnya itu loh. Jadi saya menempatkan diri seperti itu aja. Saya tidak akan ngomong kepada Panglima TNI, nggak boleh saya. Tapi ya dengarlah omongan-omongan ini juga, lihatlah ke bawah gitu ya. Jadi nggak akan menggurui saya. Dan ini juga kepada Presiden memberikan bukti tambahan bahwa ini loh yang saya omongkan itu terbukti gitu loh. Mau cepat tapi itu. Jadi kan saya begini nih, saya ingin mempertegas nih kalau kemarin Mas Rudi ngomong
Apa sih yang minta sama presiden? Gitu kan? Keadilan. Ya keadilan itu apa? Ya, keadilan satu. Bagi orang-orang yang bersalah, petugas hukum, pelaksana undang-undang yang diberi kuasa hukum melaksanakan tugasnya dengan menggunakan hukum untuk kepentingan tertentu dan menghancurkan si korban ini, si pesakitan ini, maka dia harus dihukum. Logiknya begitu. Karena diangkat, disumpah, ya kan, secara berjenjang itu. Harus diperiksa dong. Nah, siapa yang harus memeriksa ini? Ya presiden yang menentukan. Ya, Pak, mohon maaf ya, saya ini mungkin terakhir Pak ya, biar gak terlalu lama Pak, juga ada acara. Ini menurut saya masih ada tabir gitu loh Pak. Kenapa banyak keanehan sih Bapak divonis 4 tahun 3 bulan? 4 tahun tidak di penjara, ya kan gitu ya? Iya, 4 tahun kemudian harus mengganti sekian dan sebagainya. Tapi kok tidak diskusi penjara, itu keanehan pertama. Aneh, ya. Sampai 6 tahun dan sebagainya. Kayaknya ada tabir apa kasus besar yang membuat Bapak harus dibungkam atau digantung atau Aku nggak ngerti, aku biasa-biasa aja. ini Bapak satu ini memang luar biasa ini. Kalau kita membaca, saya belum membaca nih, saya pernah membaca sekilas saja. Berani sekali ini tulisan begini nih. Ini banyak orang kemeriang loh Pak. Loh enggak Pak, saya menulis ini saya gulonowun dulu dong kepada teman-teman pergerakan itu. Tapi kan banyak juga yang kemeriang, kasih diri-sendiri juga Pak. Ya enggak, saya bilang, Bang, izin ya, ini persepsi TNI, nggak ada yang nulis. Nah, gue yang di lapangan. Siapa Gua yang nulis ini? Saya sendiri tuh. Sendiri? Saya sendiri. Nggak pakai Editor nggak Editor banyak. bahasa pasti lah, Bahasa. oke. Tapi nggak banyak Pak. Oke. Ya saya udah belajar dari dulu. Ini editor. Editornya hanya ini aja. Nulis sendiri, kecuali yang bab pertama tentang riwayat saya mereka survei. Oke. Itu nggak ada yang bantah tuh. Karena data saya data intelijen semua. Mau dibuka, ya bukalah mandi kita. Reportnya kalau ada yang bantah, Bapak akan bantah lagi pasti. Nggak bantah Pak. Semakin kedodoran mereka. Saya tunjukkan bukti. Bukti apa? Rekaman. Nih, kamu ngomong begini. Kamu perintah begini. Narasinya ada. Iya. Nah gitu saya. Jadi nggak usah diskusi sama saya. Kita bicara bukti. Bukti aja. Kan fakta toh. Nah, gitu. Pak, terima kasih. Ini sekian Sama-sama. saja. Saya tetap mengharapkan ada episode ketiga kita bicara lagi. Saya tunggu setelah tanggal 3 Agustus. Ya saya maunya cepat lah. Nah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja buat Bapak, buat yang lain juga. Iya Pak. Dan ini pembelajaran yang terbaik buat kita untuk saling menyempurnakan, memperbaiki semuanya. Amin. Dan saya berharap Amin. Presiden mendengarkan podcast kita ini. Amin. Jadi Presiden juga bisa memerintahkan aparatnya untuk ada apa ini sebetulnya. Iya. Jangan sampai ada korban baru lah itu Pak ya. Jangan Iya. sampai ada pesantren baru. Pak Jaya, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Rudi. Sehat Saya terus, juga Bapak. terima kasih diundang ke sini. Sehat terus yang penting. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya dengan Pak Jeja Suparman, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Memang podcast ini khusus membahas tentang kenapa beliau tidak jadi diskusi. Padahal beliau sudah menyerahkan diri, datang dengan sukarela, membawa segala peralatan. Tapi kelihatannya ada kegamangan dari internal yang berwenang nih, sehingga ada dengar-dengar meskipun belum pasti ada perintah untuk dipindahkan ke lapas sipil dan sebagainya. Ini kan membuat masalah baru. Nah, drama jilid 2 ini kapan berakhir? Kita tunggu sampai tanggal 3 Agustus seperti apa. Mudah-mudahan Pak Jeja bisa sehat, datang lagi dan menceritakan drama berikutnya, dan saya akan mengulik lebih dalam lagi tentang apa yang terjadi sebelumnya. Iya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.